Halo, selamat malam. Usulan menggelar Munaslup Partai Golkar menggelinding liar berbekal rekomendasi Dewan Pakar, Erlangga Hartarto didesak mundur. Meski syarat diusulkan 2/3 DPD 1 provinsi belum terpenuhi, bermunculan nama kandidat pengganti Ketua Umum Golkar dari Kabinet Presiden Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia menyatakan siap untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Bersamaan dengan itu, Erlangga juga diperiksa Kejaksaan Agung malam ini. Desakan kencang Munaslup diduga terkait dengan sikap Partai Golkar di Pilpres 2024 yang masih galau. Istana di balik prahara Golkar. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kami itu prihatin keadaan perkembangan Partai Golkar per hari ini. Apa yang dikerjakan? Kehancuran ya. Prahara di Partai Golkar kian kencang seiring dengan munculnya usulan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk mengevaluasi kepemimpinan Erlangga Hartarto. Berawal dari desakan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisyam untuk menggelar Munaslup, Ridwan mengacu kepada rekomendasi Dewan Pakar pada 10 Juli lalu yang menyebut 3 poin. Rekomendasi pertama, Erlangga untuk membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada. Kedua, Erlangga didorong mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar dan menentukan pasangan cawapresnya paling lambat Agustus 2023. Ketiga, Dewan Pakar mengusulkan program Erlangga Hartarto menyapa rakyat demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. Ridwan mempertanyakan pencapresan Erlangga yang tak kunjung jelas. Munaslup kembali didorong politikus senior Partai Golkar, Laurens Siburian, agar digelar untuk mengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Alasannya adalah untuk menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran. Laurens menyampaikan hal itu setelah dipanggil oleh Dewan Etik Partai Golkar di kompleks kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Slipi, Jakarta Barat, 17 Juli lalu. Meski sudah dipanggil untuk memberi klarifikasi, Laurens tetap mendorong penyelenggaraan Munaslup segera dilakukan untuk mengganti Erlangga. Kita nggak punya pikiran untuk bikin Munaslup selama ini, nggak ada sama sekali. Ini baru kita pikirkan sesudah kita lihat situasinya seperti ini. Mau Golkar sudah di ujung kehancuran ya. Munaslup Partai Golkar tidak bisa diusulkan secara sembarangan. Ada mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi jika ingin mengusulkan hal tersebut. Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta, menyampaikan hal itu setelah memeriksa Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Laurens Siburian, di kompleks kantor DPP Partai Golkar Senin lalu. Muhammad Hatta mengatakan perlu ada prosedur panjang untuk melaksanakan Munaslup yang tidak bisa diabaikan oleh kader. Ia pun mempertanyakan sikap Laurens dan kawan-kawan yang dengan mudah melemparkan isu Munaslup ke ruang publik. Kalau evaluasi program, forumnya bukan Munaslup. Munaslup itu bukan forum. Bukan meredam. Usulan penggantian Erlangga justru menggelinding semakin liar. Munaslup belum disepakati, tapi nama-nama pengganti Erlangga sudah bermunculan. Ridwan Hisyam menyebut kandidat Ketua Umum Golkar berasal dari pemerintahan, yakni Ketua Dewan Penasehat Golkar yang juga menjabat sebagai Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, serta politikus Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia. Siapa yang selevel oleh Pak Erlangga? Ya Opung. Siapa itu Opung? Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut di Golkar sebagai Ketua Dewan Penasehat. Nah, terus ada lagi yang di pemerintahan Pak Bahlil. Nah, pernah menjadi pengurus Golkar. Dikutip dari cnnindonesia.com, Bahlil memberikan sinyal untuk maju dalam bursa calon ketua umum. Bahlil mengisyaratkan dirinya siap diusung menjadi ketum Golkar jika lewat mekanisme organisasi yang jelas. Menanggapi wacana Munaslup untuk pergantian kepemimpinan,
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat menyebut soliditas sampai ke level bawah telah diperkuat dalam momen Rakernas Juni lalu. Ia pun juga tegas menolak Munaslup karena pemilu yang hanya tinggal hitungan bulan ini membutuhkan persatuan dan kerja bersama seluruh kader. Gini, kita sebagai partai tidak saatnya untuk melakukan upaya-upaya seperti begitu. Kita membutuhkan soliditas dan kekompakan. Tak jauh beda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng menyebut terlambat jika ingin mengadakan munaslup dan pergantian pimpinan. Ia mengingatkan proses konsolidasi saat ini tak hanya soal pemilu presiden, tapi juga pileg yang melibatkan caleg-caleg di daerah. Maka Mekeng meminta para eksponen tak mengganggu kerja partai saat ini. Namun tampaknya gangguan tidak hanya dari internal partai. Erlangga juga menghadapi kasus hukum di Kejaksaan Agung. Kejagung memanggil Erlangga sebagai saksi kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada 18 Juli lalu. Namun Erlangga mangkir dari pemeriksaan. Pemanggilan Erlangga kembali dijadwalkan pada Senin 24 Juli 2023. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumendana membantah pemanggilan Menko Bidang Perekonomian itu bersifat politis. Apakah Erlangga mampu melewati prahara partai yang kian kencang atau malah jatuh kepleset di tengah jalan kepemimpinannya? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Diterpa isu prahara seharusnya tak membuat kader partai beringin panas dingin dalam mengejar angka elektoral. Di segmen Electionpedia kali ini saya ajak Anda untuk melihat lebih spesifik lewat statistik perolehan Partai Golkar selama kontestasi pemilu dari waktu ke waktu. Kita sudah olah dari tim Litbang CNN Indonesia. Yang pertama adalah perolehan suara Partai Golkar di pemilu 2014. Ini berarti hampir 9 tahun yang lalu ya. Sumbernya adalah putusan KPU RI dari website kpu.go.id. Ternyata Partai Golkar mendapatkan suara resmi 14,75%. Ini adalah perolehan suara resmi ya, bukan kursi. Ini adalah perolehan suara Golkar di pemilu 2014. Bagaimana dengan slide selanjutnya? Kita lihat perolehan suara Partai Golkar di pemilu 2019. Jadi kalau tadi di kisaran angka 14%, ternyata di pemilu 2019 Partai Golkar mengalami penurunan perolehan suara. Ini berdasarkan putusan KPU juga dari website kpu.go.id. Jadi kalau pada pemilu 2019 Partai Golkar mendapatkan suara 12,31%. Jadi turun hampir 2% pada pemilu 2014 ke pemilu 2019. Kita lihat bagaimana tren elektoral Partai Golkar H-7 bulan jelang pemilu 2019. Kita sudah punya hasilnya. Ini elektabilitas partai politik H-7 bulan sebelum pelaksanaan pemilu 2019 dari lembaga survei indikator politik ya, periodenya 1 sampai 6 September 2018. Karena kita ingat sekali pada pemilu legislatif ataupun pemilu presiden 2019 ini pemilu digelar pada bulan April 2019. Ternyata H-7 bulan jelang pemilu 2019 Partai Golkar elektoralnya ada di angka 11,4%. Itu H-7 bulan. Oke, sementara pada pemilu 2019 hasilnya adalah 12%. Jadi mungkin naiknya sekitar 1% ya, nggak begitu banyak. Oke, kita lihat bagaimana dengan tren elektoral Partai Golkar H-7 bulan jelang pemilu 2024. Ini sudah ada elektabilitas Partai Golkar H-7 bulan jelang pemilu 2024 masih sama lembaganya. Ini adalah lembaga survei indikator politik yang dipotret pada pada tanggal 20 sampai 24 Juni 2023. Ini baru dirilis kemarin ya oleh indikator. Ternyata Partai Golkar turun ke 1 digit. Anda lihat di sini ternyata elektoral Partai Golkar H-7 bulan jelang pemilu 2024 ada di angka 9,2%. Bagaimana hasilnya kita nggak tahu, nanti kita lihat hasilnya di 14 Februari 2024. Bagaimana dengan lembaga lainnya? Untuk perbandingan kami sudah memotret H-7 bulan
elektabilitas Partai Golkar dari lembaga survei Indo Strategik. Ini periodenya 9 sampai 20 Juni 2023 ternyata Partai Golkar ada di 2 digit. Kalau tadi di angka kisaran 9% versinya indikator, ternyata di versinya Indo Strategik Golkar di 10,8%. Jaraknya agak jauh ya dengan Gerindra 15,2%. Tapi ini tren penurunan tampaknya yang menjadi salah satu dasar bagi segelintir ataupun mungkin beberapa kader senior di Partai Golkar yang mendesak pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa ataupun munaslup untuk mengganti kepemimpinan Erlangga Hartarto. Dan sampai hari ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan juga dari Kejaksaan Agung terhadap nasibnya Erlangga Hartarto. Apakah ini juga akan menjadi dasar, status hukum ini akan menjadi dasar bagi kader-kader dari Partai Golkar untuk menggeser Erlangga Hartarto, atau kalau misalnya Erlangga kemudian lolos dan selamat dari kasus hukum ini, apakah posisinya juga akan aman sampai nanti pemilu 2024. Nanti saya akan bahas dengan narasumber saya yang hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Political Show. Keadaan perkembangan Partai Golkar per hari ini. Hancuran ya. Selevel oleh Pak Erlangga, ya opung. Siapa itu hukum? Luhut Binsar Panjaitan. Ada lagi di pemerintahan Pak Bahlil. Tidak saatnya untuk melakukan upaya-upaya seperti begitu. Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Usulan menggelar munaslup Partai Golkar menggelinding liar berbekal rekomendasi Dewan Pakar. Erlangga Hartarto didesak mundur meski syarat diusulkan 2/3 DPD Provinsi belum terpenuhi. Bermunculan nama kandidat pengganti Ketua Umum dari Kabinet Presiden Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia menyatakan siap untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Bersamaan dengan itu Erlangga diperiksa Kejaksaan Agung malam ini. Desakan kencang munaslup diduga terkait dengan sikap Golkar di Pilpres 2024 yang masih galau. Istana dibalik prahara Partai Golkar. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Ada Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Malam Mbak Nana. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Politikus senior Partai Golkar yang setiap munaslup selalu hadir. Ini ada Bang Yoris Rawea. Selamat malam Bang Yoris. Malam. Bangkit dari mana nih Bang? Oke. Ada juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam, Rahayu. Ini penantangnya Pak Erlangga ya di Munas 2019. Karena kita ketemu di acara Munas 2019 pada saat itu. Dan seperti biasanya sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pemilih muda di 2024 kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa, dan malam ini yang bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam teman-teman dari Universitas Krishna Dwi Payana. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman bisa mungkin memberikan pendapat, mengkritik ataupun memberikan saran begitu ya. Sekali lagi suara-suara Anda ini jumlahnya 60% pada pemilu 2024. Jadi mungkin Anda nanti dari diskusi ini bisa melihat apakah memang Partai Golkar ini cocok sebagai partai yang kalian coblos di pemilu 2024. Karena 7 bulan jelang pemilu ternyata ada dinamika di dalam partainya. Nanti teman-teman bisa menyatakan pendapat ataupun bertanya. Saya langsung saja ini ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, situasi politik memanas karena Partai Golkar pada saat beberapa minggu yang lalu ada rapat Dewan Pakar yang menghasilkan 3 rekomendasi. Saya bacakan rekomendasinya ya. Yang pertama adalah meminta Pak Erlangga membentuk poros baru di luar koalisi saat ini. Kemudian kedua, Pak Erlangga diminta untuk menentukan cawapres paling lambat Agustus 2023. Yang ketiga, Erlangga diminta untuk turun ke bawah mensosialisasikan diri. Pertanyaan saya, lalu apa dasarnya mendorong munaslup ataupun musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan Pak Erlangga? Jadi rapat Dewan Pakar itu rapat rutin 3 bulanan, tanggal 4 Juli di rumahnya Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono.
Rapat itu kurang lebih 3 jam Mbak Nana. Dan 2,5 jam itu kita berdebat lah. Ada 20-an orang bicara semuanya. Akhirnya terakhir baru dibuat kesimpulan. Kesimpulan itu diambil dari semua pendapat-pendapat. Jadi memang tidak ada di dalam kesimpulan itu ada kata-kata munaslup. Tetapi yang menjadi masalah pada waktu itu saya ditanya sama pers. Pak Ridwan, kalau Agustus tidak ada keputusan poros baru atau Pak Erlangga tidak berkoalisi, bagaimana? Saya bilang keputusan Munas 2019 yang menyatakan Pak Erlangga sebagai calon presiden itu harus dianulir. Anulir pakai apa? Pakai Munas. Namanya karena Munasnya tidak sesuai priorisasi, namanya Munas luar biasa. Nah, itu permasalahan muncul Munaslup. Jadi Munaslup itu bukan untuk mengganti Pak Erlangga, untuk merubah keputusan Munas yang menyatakan calon presiden. Waktu Mbak Nana wawancara saya tanggal 4 Desember 2019 di acara Munas, saya sudah katakan saya tidak setuju dengan keputusan itu. Pada waktu itu belum didok. Karena itu akan menjadi apa? Menjadi permasalahan keputusan. Anda sudah prediksi itu? Ya, sudah prediksi 3,5 tahun yang lalu. Akhirnya jadi masalah sekarang. Tadi Anda katakan bahwa Munaslup bukan untuk mengganti Pak Erlangga, tapi untuk merevisi hasil keputusan Munas yang menetapkan Pak Erlangga sebagai capres ataupun cawapres. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian di ajang Munaslup nanti bisa menjadi liar ketika kemudian DPD 2 minta pergantian ketua umum? Itu tergantung pemilik suara. Tapi artinya kemungkinan itu terbuka? Mengganti ketua umum terbuka di Munaslup? Sangat terbuka. Sangat terbuka, tapi Dewan Pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum. Tapi kan sama caranya, ajangnya sama kan? Oh ya tetap. Begitu pintu Pandoranya dibuka, begitu kotak Pandoranya dibuka ada berarti. Berarti memang salah satu tujuan dari Munaslup adalah menggantikan ketua umum. Memang Munaslup itu selama ini mengganti ketua umum. Selama ini? Iya. Berarti nanti kalau misalnya ada Munaslup untuk merevisi hasil keputusan Munas itu juga bisa untuk menjadi ajang mengganti ketua umum? Bisa saja, bisa. Iya. Anda sudah mengakui itu ya? Karena beberapa informasi yang kami dapatkan untuk mengganti ketua umum itu ada beberapa kader Partai Golkar yang sudah bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, termasuk Anda. Anda ketemu dengan Pak Luhut bulan Mei 2023 itu benar nggak Bang Ridwan? Bulan Mei saya ketemu Pak Luhut sekali. Bulan? Lupa saya. Lupa. Saya ketemu Pak Luhut. Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di situ? Bukan Pak Luhut menyampaikan, saya menyampaikan. Saya bilang bahwa ini permasalahan ada di kita semuanya ini. Kondisi partai, saya berbicara sebagai kader yang ada di Jawa Timur. Memang resah di bawah. Karena di PP Golkar ini, ya mohon maaf ya Pak NH ya. Di PP Golkar ini tidak kerja. Tidak tahu kerja apa Pak Nurdin selama ini. Apalagi ketua umumnya, semua di PP ini tidak ada yang kerja. Saya kan tahu saya ini kan mantan ketua partai. Setiap Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu dulu saya sama Bang Akbar itu turun terus ke bawah. Ini nggak ada, padahal wakil ketua umum nggak tahu berapa banyaknya Pak Nurdin. 9. Jadi 9-9 nggak kerja menurut Anda? Ya, yang kerja cuma 1-2. Nah itu dari mana? Bukan kesalahan juga wakil ketua umum, masalah kepemimpinan, pembagian tugas, ini yang tidak jalan. Nah itulah saya sampaikan kepada Opung. Opung ini sekarang saya bukan panggil Opung, Cak Opung. Kenapa Cak Opung? Ya karena Jawa Timur kemarin malam saya di Hotel Elmi, kader-kader ideologis Golkar Jawa Timur yang berjuang di tahun 98 kumpul semua. Minta Opung supaya diangkat jadi ketua umum. Jadi kita panggil ya Cak Opung aja. Tapi DPD 1 Jawa Timurnya gimana? Kan pemilih suara DPD 1 dan DPD 2. Gini loh, saya ini kan mantan ketua partai. Tidak mungkin lah Muhammad ini sekarang keluar dari sini minta Erlangga diganti, dipecat besok dia. Pertanyaan saya responnya Pak Luhut seperti apa pada saat Anda menyampaikan keluh kesah itu? Ridwan, saya ini banyak kerjaan saya, dia bilang gitu. Pekerjaan saya sudah tidak mungkin, jadi apa yang mau saya cari sebagai ketua umum? Saya ini kalau umpama toh periode akan datang, akan diminta oleh calon yang ada, saya juga tidak bersedia. Ya itu jawabannya. Jadi jawabannya Pak Luhut tidak bersedia? Tidak bersedia. Menjadi ketua umum Partai Golkar? Dia bilang bahwa kalau itu semua permintaan dan tidak ada rame-rame, ya silakan. Artinya beliau bersedia? Ya seperti yang dia sampaikan. Yang kemarin kan ada diwawancara oleh salah satu TV, dan dia seperti itulah pertanyaan saya. Begitu banyak senior Partai Golkar ya, ada Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri, kemudian ada Pak Akbar Tanjung, ada juga Pak Agung Laksono. Kenapa Anda harus datang ke Pak Luhut Binsar Panjaitan? Semua sudah. Pertama saya ke Bang Akbar, saya sampaikan Bang, ini aspirasi seperti ini. Loh kenapa? Kok Luhut yang dianukan? Ya Pak Luhut yang siap Bang, saya bilang gitu. Padahal saya belum ketemu Pak Luhut itu. Terus bulan puasa 3 hari sebelum
13 hari sebelum hari raya, saya datang ke Bang Ical jam 8.30 sampai jam 12 malam. Diskusi sama Bang Ical. Sudah, kalau Pak Agung sering, karena kan jadi saya Pak Agung menolak, Pak Ical? Semua dia bilang itu terserah Munas, dia bilang itu. Tapi dia bilang, cobalah Ridwan kamu berpikir ini kurang 6 bulan apa segala. Ya itu. Jadi ketika Pak Ical, Pak Agung menolak, Anda datang ke Pak Luhut? Ke Pak Luhut untuk menyampaikan aspirasi. Berarti udah lama dong rencana untuk menggelar Munaslup mendongkel ketua umum ini? Enggak. Karena yang kami dengar itu dari bulan Mei, sudah bergulir sejak Lebaran. Ada beberapa kader Partai Golkar yang di DPP yang aktif juga, termasuk Anda datang ke Pak Luhut menyampaikan ini bacalek sudah selesai dibuat. Jadi orang udah nggak peduli lagi sama Pak Erlangga, lebih baik dilancarkan. Silakan Bang Luhut, benar nggak seperti itu? Kan apa namanya caleg kan belum dibuat. Kan belum masih alfabetis. Dan DCS-nya juga belum diputuskan, kan baru nanti bulan apa itu diputuskan. Baru Oktober baru DCT-nya. Nah itu ya kebetulan saya pun juga bukan caleg kan. Karena sudah di Pak periode saya, jadi periode akan datang saya sudah ada caleg. Nah, jadi sampai sekarang ya kami masih belum bisa menangkap apa alasan kemudian harus digelar Munaslup untuk menjadi ajang pergantian ketua umum. Tuh, enggak, kalau itu kita enggak punya pikiran itu. Jadi pokoknya gelar Munaslup Dewan aja. Dewan Pakar kita mengganti Munaslup karena ini. Dan saya tanggal 26 Juni, 3 hari sebelum Idul Adha, saya datang ke Erlangga. Jam 5 sore saya di kantor Menko. Saya bilang, saya ini kalau manggil Erlangga bukan Erlangga, bukan Mas, saya panggil Raja dia. Raja Erlangga, karena dia panggil saya Patih Gajah Mada, ini Maman tahu ini. Dia panggil Patih Gajah Mada. Nah saya bilang, ini sudah ribut. Ini saya maju menghadapi Anda, saya mundur menghadapi ini. Apa namanya teman-teman, segera deklarasi. Terus dia bilang, tunggu dulu sabar, tidak bisa. Kita bilang 10 Zulhijjah, jadi potong kepala kambing itu, sapi, itu harus ada paling tidak 1 suro. Karena saya sama Erlangga ini sering berdiskusi masalah-masalah masalah-masalah spiritual, bukan gaib ini, masalah spiritual. Poin apa? Poinnya apa nih? Dia bilang apa? Tunggu dulu Ridwan, tunggu dia bilang gitu. Tunggu apa? Saya bilang gitu. Cuman berdua ini. Tunggu yang dari atas. Saya kira dari Tuhan kan. Ternyata dari? Ya saya tidak tahu dari mana. Maksudnya dari Presiden Jokowi. Ya saya tidak bilang karena Pak Erlangga tidak bilang Pak Jokowi. Tapi Anda sudah menyampaikan keluh kesah Anda bahwa ini ada penurunan elektabilitas. Oh sudah. Terus responnya seperti apa? Saya bilang tunggu keputusan MK. Keputusan MK itu. Tentang sistem pemilu. MK bukan 35 tahun ini kan. Apa hubungannya nih? Ya kan si siapa? Gibran kan. Nah kita lihat nanti bagaimana. Terus saya bilang, udah tidak usah tunggu itu. Tunjuk saya Panglima pemenangan pemilu Anda. Anda saya jadikan termasuk saya carikan wakil presidennya dan ini. Saya ngomong sama Erlangga dan di Dewan Pakar juga saya sampaikan. Jadi kalau misalnya Anda ditunjuk sama Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden di sini, Partai Golkar gitu. Panglima ini beda sama Ketua Apa Badan bedanya ini? Ya kalau Panglima itu di lapangan. Jadi kalau misalnya Pak Erlangga Hartarto menunjuk Anda sebagai Panglima Pemenangan Pilpres Partai Golkar, Anda nggak akan menyarankan supaya digelar Munaslup gitu? Loh, memang kita kalau dia besok pun kalau Erlangga menyatakan saya bersedia jadi calon presiden, nggak ada keputusan rapim, keputusan Dewan Pakar itu selesai sudah, nggak usah nunggu Agustus, besok kan. Kan pendaftarannya masih sampai Oktober. Loh ya itu, ini kan kita minta dia menyatakan. Sampai hari ini sudah 3 tahun setengah, Erlangga itu belum menyatakan bahwa saya calon presiden. Ini kita ya, kenapa dia tidak naik-naik, cuma 0, berapa itu? Ya karena orang Golkar ini otaknya jalan semua. Masa disuruh bilang Erlangga presiden. Lah Erlangganya tidak pernah bilang saya jadi presiden. Jadi orang bodoh semua kan. Tidak mungkin naik lah. Baik. Saya mau ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, berdasarkan ADART partai, apakah kemudian alasan yang dikemukakan oleh Bang Ridwan itu bisa menjadi pembenar digelarnya Munaslup gitu ya? Jadi, untuk mengganti ketua umum. Itu bisa Saya berterima kasih sama Nanda undang malam ini bisa bertemu dengan Pak Ridwan Hisam. Karena saya baru paham betul substansinya tidak ada berbeda dengan narasi yang selalu saya sampaikan ketika berdialog di sini maupun di Kompas TV, di Metro TV, nggak ada beda. Nah, jadi gini, di dalam Munas 2019 itu saya juga sama dengan pikiran saya bahwa itu memutuskan Erlangga sebagai calon presiden. Nah, ketika Erlangga tidak bisa menjadi calon presiden dan ada calon presiden lain, maka itu harus dilakukan melalui Munas, Munaslup itu. Karena putusan Munas tidak boleh dirubah oleh keputusan di bawahnya. Nah, itu substansinya. Jadi bukan bahwa sekarang ini ada gejolak, ada ide, ada apa untuk
Munaslup mengganti ketua umum, bukan. Tadi sudah nyatakan. Nah, itu saya terima kasih Pak Ridwan. Dan substansinya nggak ada beda dengan apa yang sering saya katakan selama ini. Bahwa ketika Pak Erlangga tidak menjadi capres dan ada calon lain yang diusulkan, maka itu dilakukan melalui Munaslup. Tetapi ternyata Bang Ridwan, ternyata tidak seperti itu putusan. Putusannya adalah Munas 2019 memberi mandat kepada ketua umum untuk mencari capres maupun cawapres. Nah itu beda berarti tafsirnya. Beda. Oke, apa nih tafsirannya? Kalau ini maka tidak perlu melalui Munas. Kalau itu putusannya. Tapi yang saya pahami persis yang dipahami oleh Pak Ridwan. Yang saya pahami bahwa putusan Munas itu menetapkan Erlangga. Tapi setelah saya baca putusan, ternyata tidak seperti itu. Ini di putusan resmi ya? Putusan secara resmi. tertulis, disampaikan bahwa, ditulis bahwa? Yang tertulis bahwa Munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih, belum Erlangga. Oke. Ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres dan membentuk koalisi. Artinya bukan harus Pak Erlangga yang bukan menjadi capres atau cawapres, tapi Pak Erlangga punya mandat sebagai ketua umum untuk menentukan capres dan cawapres. Diberi mandat. Oke. Nah, oleh karena itu pemahaman saya tidak berbeda dengan pemahaman Bu Ridwan. Waktu pertama saya juga punya pemahaman seperti itu bahwa Munas menetapkan Erlangga. Maka untuk merubah keputusan Munas itu harus melalui Munaslup. Gitu. Nah, sekarang jadi ini nggak masuk dong tadi tidak masuk. Alasan yang disampaikan nggak kuat dong? Tidak masuk karena putusannya tidak seperti itu. Oke. Yang keluar sekarang ini yang terbaca, yang tersurat, bukan terbaca, yang tersurat adalah Munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres. Oke. Artinya kalau misalnya nanti sampai pada tenggat pendaftaran capres, Pak Erlangga gagal mendapatkan tiket capres cawapres, itu rekomendasi Dewan Pakar tidak bisa ya untuk dipakai sebagai pembenar menggelar Munaslup? Malam Jumat yang lalu kita rapat informal para wakil ketua umum. Ya. Saya tanya sama langsung Pak Erlangga. Ini di mana nih? Di kantor DPP Golkar? Kantor DPP Golkar. Oke. Bagaimana yang hadir soal wakil ketua umum? Wakil ketua umum. Oke. Pada Pak Maman juga beberapa ketua DPD 1 diundang. Informal ya, informal, rapat terbatas informal, dan itu memang salah satu mekanisme keorganisasian di Partai Golkar. Saya bertanya sama Pak Erlangga, bagaimana soal capres? Belum minta tegas, sesudah 17 Agustus kita ada sikap. Nah berarti sudah senada dengan rekomendasi Dewan Pakar. Untuk setelah 17 Agustus? 17 Agustus. Okay. Sudah ada kita punya keputusan mengenai capres maupun cawapres dan koalisi. 17 itu setelah ada rekomendasi atau yang jauh-jauh hari sudah ada ketentuan itu? Itu rapat malam Jumat. Malam Jumat yang lalu. Ya artinya setelah rekomendasi, ini keluar, itu. Tetapi apa ada hubungannya atau tidak? Ya. Apakah yang dikatakan Bung Ridwan tadi bahwa tunggu petunjuk dari atas, itu dari atas kita nggak tahu ya dari mana. Apa ada hubungannya? Wallahualam. Tapi jawaban beliau sangat transparan, terbuka, bahwa kita akan putuskan sesudah 17 Agustus. Oke. Oke, berarti dasarnya nggak kuat ini karena keputusan Munasnya secara tertulis menyatakan bahwa Pak Erlangga mempunyai mandat untuk menentukan capres dan juga cawapres. Nggak harus beliau yang jadi capres atau cawapres, Bang Ridwan. Hasil rapimnasnya apa? Kalau rapimnasnya menurut Pak Erlangga, rapimnasnya ya, bukan Munas. Saya coba tambahin ya. Oke. Saya coba tambahin. Nah, begini. Ini pemilik suara ya, DPD 1 ya. Nah, saya mencoba memoderasi dan mengambil dari perspektif yang agak ekstrim. Saya sama tuh dengan Bang Nurdin, artinya keputusan Munas itu sebetulnya tidak memberikan perintah secara langsung kepada seorang Erlangga untuk maju sebagai capres atau cawapres. Artinya memberikan ruang kepada ketua umum terpilih untuk mencari presiden atau cawapres. Itu dulu poinnya. Tapi andaikan, misalnya kita mau mengikuti logika Bang Ridwan lah gitu, bahwa itu diputuskan melalui Munas, melalui Munaslup. Untuk merubah keputusan itu, saya mau coba mengikuti dulu nih logika berpikirnya Bang Ridwan Hisam. Andaikan memang untuk merubah keputusan tersebut harus melalui Munaslup. Saya ingin sampaikan begini, syarat Munaslup itu didukung oleh 2/3 DPD 1. Kalau kami DPD 1 mengatakan bahwa melihat kondisi, ada yang perlu dilakukan ijtihad politik demi kebaikan partai semuanya, keputusan ini tidak perlu diambil melalui Munaslup juga bisa. Gitu loh maksudnya. Jadi ini yang tadi saya bilang, kalau kita tadi mau mengikuti. Jadi maksudnya musyawarah kemudian ijtihad politik. Bukan bisa melalui Rapimnas. Dulu pernah waktu saya tambahkan waktu Pak Akbar Tanjung ketua umum, Rapimnas yang memperpanjang masa jabatannya karena ada sebuah situasi yang kita hadapi. Kalau Munas maka itu akan terganggu persiapan menghadapi pemilu tahun 2014. Itu pada saat itu Pak Akbar Tanjung terkena kasus ya di kejaksaan ya. Kalau nggak salah ya. Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan itu diperpanjang melalui Rapimnas. Itu boleh.
Nah, saya boleh. Oke, silakan diteruskan sebentar, diteruskan dulu. Itu yang tadi saya bilang, artinya kalau kita mau berdebat pada yang tersurat ataupun tersirat, pasti debatable-nya panjang. Itu dulu satu ya. Terus tadi kalau misalnya memang diperkuat di Rapimnas, kebetulan kita juga hadir di situ. Ya kalau memang diperkuat di Rapimnas kan berarti kan kita hanya cukup mengadakan agenda setingkat Rapimnas saja untuk merubah keputusan tersebut. Artinya tidak perlu masuk ke dalam Munaslup. Nah, tapi poinnya begini Mbak Nana. Dalam kesempatan ini saya dalam posisi saya sebagai ketua partai, provinsi, saya juga sebagai kader muda. Ini saya ini kader-kader beliau nih. Ini ilmu-ilmu beliau ini saya belajar. Kayak Bang Ridwan ini, waduh, 2 periode saya ini bareng berguru sama Mahapatih ini. Jadi kita ini udah dari paham beliau sekarang dipakai. Kita ini udah, nah tapi poinnya begini, ini yang tadi saya bilang ada ijtihad politik yang memang harus kita kedepankan dalam situasi hari ini. Tadi digambarkan ada survei segala macam, walaupun saya juga punya pandangan agak berbeda dalam melihat hasil survei ya. Perlu saya pertegas dulu sebelum nanti saya masuk ke poinnya. Hasil survei yang diteropong oleh semua lembaga survei sebelum pemilihan legislatif, itu hasil survei yang mengukur captive market Partai Golkar ataupun basis ideologis. Belum mempertimbangkan faktor kekuatan caleg. Artinya pasti dalam setiap hasil survei Partai Golkar pasti akan di bawah realnya. Ya. Nah maka dari itu yang saya harapkan itu sebetulnya kita perdebatkan, itu ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Bagaimana nih kontestasi pileg ke depan kita bisa menang. Jadi daripada akhirnya kita masuk ke dalam perdebatan yang tadi kontraproduktif, akhirnya membelah kita menjadi menjadi kekuatan diametral kayak begini, kan menjadi akhirnya kontraproduktif buat partai. Nah, artinya apa melalui forum ini sebetulnya saya jauh lebih ingin ada ijtihad politik yang kita kedepankan mengingat waktu yang kurang lebih sekitar 6 bulan ini. Ini yang menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama-sama karena saya yakin saya berangkat dari niat kita berdua, niat Bang Yoris, niat Bang Ridwan sebenarnya kan niatnya kan baik semua nih. Nah ini kan tinggal bagaimana cara menyatukan niat kita ini, ya coba kita cari titik temunya. Sebetulnya masalah waktu nih. Jadi saya pikir begitu. Saya lihat di situ. Saya tanggapi dulu ini. Sebentar. Saya mau kasih kesempatan ke Bang Yoris dulu ya. Oke, Bang Yoris, Anda menyebut bahwa Pak Erlangga bisa menjadi bom waktu. Padahal pemilu udah tinggal 7 bulan lagi. Tadi makanya sebagai pemilik suara, Ketua DPD 1 Kalbar, Bang Maman, saya nggak tahu ya pemilik suara yang lain bagaimana. Tapi DPD 1 berharap ada ijtihad politik tadi untuk kepentingan yang lebih besar karena pemilu tinggal 7 bulan lagi, lebih baik ya keputusan Munas bisa dikesampingkan dulu. Gimana Bang Yoris? Jadi begini, saya ini kan relatif hampir 5 tahun ya, sudah tidak berada dalam struktur Golkar karena undang-undang. Tetapi sebagai kader tentu memiliki moral melihat dinamika dan perkembangan partai itu sendiri. Nah kita kalau melihat dari sejak tidak usah terlalu jauh ya, kita pernah sukses di era reformasi yang Golkar pada saat itu dihajar begitu hebat, Akbar Tanjung mampu membawa Golkar menempati posisi teratas. Mulai dari Pak Yusuf Kalla mulai menurun, Abu Rizal Bakri menurun, Setia Novanto 1 tahun terjadi perhara di situ. Mulai dari ketua umum, sekjen, wakil ketua umum, semua masuk di dalam seperti yang sekarang ketua umum sekarang ada di Kejaksaan Agung. Sementara kita mesti pahami, sejak Golkar dideklarasikan menjadi partai politik dalam setiap statement politik sejak berdirinya sampai dengan mudah dari waktu ke waktu, harus bisa bersama dengan pemerintah yang sah, menjadi subjek dalam proses pembangunan dan selalu menjaga berjalan dengan mengedepankan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ini kan satu dukungan yang kita semua harus menjaga itu kan. Nah di situ kita mulai menurun terus. Nah sebagai kader melihat apalagi dengan Erlangga dalam beberapa waktu, beliau ini kan sebetulnya hampir seperti Bang Akbar kan. Jadi ambil separuh periode. 2016, 17, kemudian 2019. Tahan dulu Bang Yoris, kita harus saksikan bersama ya. Ini ada konferensi pers dari Kejaksaan Agung setelah hampir 12 jam lebih Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto diperiksa. Kita dengarkan sama-sama ini konferensi persnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto.
Ya, terima kasih teman-teman media cetak, media elektronik. Terima kasih Pak Kuntadi, Pak Ketut selaku Kapus Pen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya telah menjawab 46 pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita menjelaskan semuanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak, mau nanya ke Erlangga, Pak. Jauh dari Malaysia kemarin. Mas, amankan. Ya, Mas. Ikut Mas. Amankan. Takut. Dari tadi mobil udah. Iya, udah capek, nggak bisa, Pak. Itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang tadi diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam ini baru keluar dari Kejaksaan Agung. Tadi Erlangga Hartarto menyampaikan ada 46 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau CPO di Kementerian Perdagangan, di mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi, baik dari Wilmar, kemudian Musimas dan juga Permata Hijau. Kami masih menunggu ini keterangan resmi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan juga Direktur Penyidikan Kuntadi yang tadi sudah bersiap untuk menggelar konferensi pers tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi 46 pertanyaan yang disampaikan ataupun dilontarkan penyidik kepada Erlangga Hartarto. Saya dulu Pak. Ya, tenang dulu ya, tenang. Biar semuanya kumpul. Tenang dulu. Udah bisa dimulai rekan-rekan sekalian? Jadi rekan-rekan sekalian, harap tenang ya. Udah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di Sultra yang berinisial SM, yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM, mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM, dan tersangka yang kedua adalah EPT, yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM. Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di Sultra, yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan beberapa konsorsium yang sampai saat ini sudah menetapkan 7 tersangka, yang 2 tadi adalah dari Kementerian SDM. Saya kira itu cukup ya. Untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri
koordinator bidang perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan, telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut, beberapa saat yang lalu, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ya. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang hendak kita cari simpul-simpulnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Depan. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung Kuntadi, di mana pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto berlangsung 12 jam dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, ada 46 pertanyaan. Ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO yang terjadi di Kementerian Perdagangan dengan tersangkanya, dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana yang sudah diproses di pengadilan, dan Kejaksaan Agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya mau kembali ke Bang Yoris dulu. Bang Yoris, ini yang Anda maksud bom waktu tuh ini? Bukan itu. Jadi begini, kan sebagai tanggung jawab moral seperti saya sampaikan, prihatin dengan perkembangan Golkar akhir-akhir ini yang dalam tinggal 8 bulan lagi kan, kita 6,5 bulan lagi. 6,5 bulan. Februari tanggal 14 kan? Iya, 6,5 bulan. Ya. Nah, kita lihat sekarang DCS sedang berlangsung, Oktober sudah DCT kan. Dari berbagai macam hasil survei ini kan tidak menunjukkan satu tren kenaikan seperti harapan dari seluruh keluarga besar Golkar, baik itu sejak Munaslup dulu dan mulai kepemimpinan beliau 5 tahun yang terakhir ini. Nah, kita bisa lihat dan banyak ini, nah sebagai tanggung jawab moral aja saya mencoba melempar itu sebagai wacana kan. Jadi Anda setuju ya? Karena ada evaluasi itu tadi, Anda setuju bahwa perlu ada Munaslup pergantian ketua umum? Sebetulnya begini, bukan itu kan mekanisme formal bahwa ada perubahan itu kan hanya ada di Munas maupun Munaslup kan. Tetapi kalau kita berbicara situasi yang sekarang kita lihat tinggal 7-8 bulan, saya diskusi banyak. Saya tadi siang baru makan bersama dengan Bang Luhut, kemudian minggu lalu sebelum beliau berangkat ke Afrika pun
kita komunikasi, saya komunikasi dengan Bahlil yang sekarang namanya muncul, kemudian. Jadi Anda udah komunikasi dengan 2 calon ketua umum Partai Golkar, Pak Luhut dan jadi Pak Luhut, Bahlil dengan Bambang Susatyo. 3 calon ketua umum. Dia belum komunikasi dengan saya juga calon ketua umum. Iya. Kalau ada muda saya juga maju. Nanti akan ketemu saya juga. Silakan. Nah jadi begini, ini kan kita mesti melihat ini secara utuh dan harus realistis kan. Jangan, karena waktu yang relatif singkat ini, saya masih tadi siang saya ngomong ke Bang Luhut kan. Bang, kalau kita salah menentukan strategi dalam proses ini, hanya ada 2 kemungkinan. Ini kan dilematis. Dia hancur sekali atau dia naik. Maksudnya Golkar? Ya pasti dong, apalagi kan. Ini yang perlu dipikirkan dan itu yang punya kewajiban berpikir tuh keluarga besar Golkar, terutama para dewa-dewa nih kan. Ini kan mulai dari Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, Pak Ginanjar, Pak Abu Rizal Bakri, semua dewan-dewan ini kan. Kemudian Nurdin, Ridwan, pemilik suara. Pemilik suara. Nah, ini mesti duduk bersama, berembuk. Kemudian mencari satu formula yang terbaik. Jadi apa nih formulanya? Kita bisa perlu munaslup berarti? Bisa saja. Begini. Mendesak Pak Erlangga mengundurkan diri maksudnya? Enggak juga. Karena informasi yang kami dengar seperti itu. Nanti saya mau kaitkan ya dengan ini ya. Begini, kan ada banyak formula yang kita bisa terapkan. Seperti begini, kalau memandang itu situasi yang sangat mendesak kayak seperti ini hari kan, Erlangga nih, kita kan nggak tahu apakah nanti dia dicekal atau dia jadi TSK, maka ini Golkar harus melakukan pleno. Nah, pleno itu bisa menentukan PLT yang ada dalam struktur harian ya. PLT ketua umum sementara. Kemudian dari situ baru ditingkatkan menjadi Rapimnas. Dari Rapimnas ke Munas. Ke Munas. Nah sekarang kalau kita bicara siapa yang Munas figur, kan? Ya. Sekarang kalau kita melihat figur dalam situasi sekarang ini, kita inventarisir ada tokoh-tokoh yang mana kan? Umpamanya saya begini, jangan salah. Kalau yang baru muda-muda baru nongol, mampu nggak mengatasi tokoh-tokoh senior yang ada di atas? Apalagi dengan tokoh-tokoh idealis kita sekarang kayak Maman dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak muda yang harapan Golkar ke depan, yang masih memiliki idealisme. Kalau macam Nurdin sama saya, kita ini kan lebih realistis melihat persoalan ini. Jadi kalau Anda lebih melihatnya jangan langsung ke Munaslup ya. Tapi rapat pleno dulu, menentukan PLT ketua umum, kemudian Rapimnas dan Munas gitu. Tapi asal ada sudah mekanisme yang penting begini, keluarga besar Golkar semua mulai dari yang dari atas sampai ke bawah duduk bersama-sama membicarakan itu, kemudian menghasilkan hasilnya yang terbaik. Jadi jangan gerasa gerusuk karena waktu sudah nggak ada. Ini bisa kan kita semua cinta Golkar, iya kan? Jadi tapi jangan gara-gara mengganti ketua umum, Bang Yoris. Kalau dengan kasus yang sekarang ini mau nggak mau kan? Oke, saya mau tanya nanti dengan pemilik suara. Jadi mau nggak mau harus diganti kalau menurut Anda dengan kasus seperti ini ya. Dan secepat-cepatnya. Oke. Bang Maman sebagai pemilik suara jangan dijawab dulu ya. Nanti saya juga mau ke Bang Rey menanggapi pemanggilan Pak Erlangga. Ini ada kaitannya nggak? Karena dalam politik nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Keadaan perkembangan Partai Golkar per hari ini hancuran ya. Selevel oleh Pak Erlangga, ya opung. Siapa itu opung? Luhut Binsar Panjaitan. Ada lagi di pemerintahan Pak Bahlil. Tidak saatnya untuk melakukan upaya-upaya seperti begitu. Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Sebelum ke Bang Rey ya, saya mau ke Bang Maman. Bang Maman sebagai pemilik suara, Anda setuju nggak dengan tadi teknis ya, udah dijabarkan sebetulnya secara clear dan lancar sekali dari Bang Yoris gitu, mekanismenya. Gini Mbak, saya ini orang eksakta Mbak, saya ini engineer. Dan saya juga di komisi-komisi yang memang eksakta. Di kita tuh ada perindustrian, ada BRIN gitu ya. Inilah akibatnya kalau kita mengambil langkah, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang masih gaib. Maksudnya? Ini kan semua ini masih gaib nih, masih baru katanya. Yang akhirnya kita berdebat, memperdebatkan kepada sesuatu yang memang masih belum pasti.
betul bahwa mungkin ada argumentasi preventif. Tetapi perlu kita kepahami, kita ini di ruang publik dan ruang politik. Satu manuver langkah itu akan berimplikasi terhadap image partai keseluruhan. Nah, yang ingin saya bilang bahwa saya pikir kita semua udah paham lah mekanisme-mekanisme itu, aturan baku, Munaslup, Rapimnas, apa segala macam kita paham. Ada rapat harian, rapat pleno. Saya pikir itu yang namanya kita aktivis partai, aktivis organisasi, 100% semua sama. Tetapi yang mungkin berbeda di sini dari sisi saya nggak ingin kita berandai-andai terhadap sesuatu yang memang belum pasti. Hari ini kita lihat betapa mengerikannya isu-isu yang segala macam kemarin masuk ke telinga kita. Nah sekarang faktanya juga bahwa Pak Erlangga kan keluar dari Kejaksaan Agung. Nah, tapi ini ke depannya maksudnya tadi yang disampaikan itu tadi untuk saya mencegah bilang, preventif. Harapan kita itu kita jangan masuk dulu dalam perdebatan yang kita belum tahu dan kita belum pasti. Karena kalau memang sesuatu yang sudah pasti kita mau buat mekanisme kan gampang, Mbak. 1 minggu juga selesai kok gitu loh. Tapi kalau kita masuk ke dalam perdebatan yang sesuatu yang belum pasti, akhirnya terbangun sebuah perdebatan yang kontraproduktif gitu. Ini yang sebetulnya dari dulu. Ini ingat loh, dalam tempo kurang lebih 8 tahun ini kita menghadapi tiga dinamika ini loh. Mungkin tadi tadi Mbak Nana udah bilang kan, Mbak Nana jadi CNN ini udah berapa kali nih menghadapi. Ada waktu itu Pak Ical, lalu Mas Nov, lalu sekarang Erlangga. Ancol, Bali. Dengan tematiknya, tema-tema yang berbeda, ya macam-macam lah tema-temanya berbeda. Tapi poinnya, semua itu kalau saya ada satu pattern yang sama. Kita masuk ke dalam sebuah perdebatan yang kontraproduktif terhadap sesuatu yang memang belum pasti. Akhirnya menggiring opini publik ataupun pergerakan politik kepada sesuatu tadi. Munaslup lah, Maksud kita DPD 1, kita ini konstituen pemilik lapangan loh. Kita ini yang ngurusin di lapangan. Kita harapannya, udah deh, ini urusan hukum lah, apa segala macam, itu belum pasti. Ini kan semua baru perdebatan. Nah, harapan kita, jauh lebih bagus perdebatan-perdebatan yang tadi kita bahas dalam perdebatan internal daripada dalam perdebatan ruang publik seperti ini. Jadi 34 DPD 1 semua suaranya? Kenapa? 34 DPD 1 semua suaranya? 38 DPD 1 suaranya? Sampai hari ini kita pada satu tekad bahwa kita ingin fokus pileg, fokus pilpres, dan yuk kita sama-sama kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita geser dulu perdebatan yang tadi sesuatu yang belum pasti, menjadi perdebatan yang jauh lebih konstruktif sih. Harapan kita seperti itulah. Jadi misalnya 6 bulan ini sebetulnya saatnya kita bicara tentang bagaimana penguatan badan saksi, bagaimana mempersiapkan logistik partai, tempur segala macam, bendera segala macam. Seperti itulah harapannya kita sebetulnya. Saya mau putarkan ya, saya mau bacakan satu pernyataan dari salah satu menterinya Pak Jokowi yang sudah siap maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini ada pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kita baca bersama. Sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua akan punya perasaan itu, tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Selanjutnya, Pak Bahlil, menterinya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak mau cawe-cawe lah untuk urusan Golkar. Beliau nggak, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, melihat konstelasi politik ini agak sulit ya. Dalam waktu beda 2 hari, Menko Marves Pak Luhut Bin Sarpanjaitan menyatakan siap maju sebagai Ketua Umum Golkar. Kemudian Pak Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan beberapa pemerhati juga menyatakan saya siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Ini bisa dimaknai ada keterkaitan dari istana nggak sih dalam Munaslup ataupun pelengseran Ketua Umum Partai Golkar ini? Karena kalau yang kita dapat informasi, siapapun yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu harus mendapatkan restu dari istana. Ya kalau istana saya kira jelas ya. Dua menteri ya? Iya kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak tunggal, itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana kan. Dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan. Bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Jadi oleh karena itu kelihatan ya amat sangat serius, hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi nih barang. Ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback ya dengan kasus yang menimpa P3 kan. Hanya dalam ukuran nggak begitu lama ya. Jadi itu kejadian dan ternyata smooth gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena besar dugaan kita
karena anginnya memang dari istana. Gitu. Nah istana ini siapa? Ya sekarang yang kelihatan adalah Luhut Binsar Panjaitan, ada Bahlil, dan seterusnya. Mungkin nggak dua menterinya Pak Jokowi menyatakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, kemudian mereka nggak izin sama Presiden. Pasti mereka izin dan udah dapat paling nggak dipersilahkan begitu ya? Ya itu kita nggak tahu. Nah apakah karena ini atas kemauan sendiri dari dua-duanya, Pak Luhut dan juga Bahlil gitu ya, atau itu karena pengetahuan Pak Jokowi, atau bahkan atas restu Pak Jokowi, kita nggak tahu. Ini tidak bisa kita baca sekarang, tapi kalau ini terus menggelinding, saya kira akan sangat mudah untuk mengaitkan apakah tanda kutip Pak Jokowi berada di belakang semua skenario ini atau tidak. Gitu. Tapi menurut Anda kalau memang ada istana di balik Munaslup, kemudian di balik pelengserannya Pak Erlangga, ini karena sikap Partai Golkar yang belum menentukan pilihan di Pilpres 2024. Ini memang betul kaitannya Golkar bingung mau dibawa ke Gerindra dengan Pak Prabowo atau dengan PDI Perjuangan ke Mas Ganjar. Pertanyaanmu itu sebetulnya dapat diringkas dengan apakah alasan-alasannya objektif atau tidak kan? Sebetulnya gitu. Kalau dilihat dari ini ya saya kira 2 dari 3 yang disebutkan tadi oleh Pak Ridwan itu memang objektif. Bahkan saya sudah mengatakan ini jika 6 bulan yang lalu. Nggak mungkin Golkar itu akan besar kalau tidak Erlangga memilih 2 hal. Pertama adalah terjun langsung sebagai calon presiden, gitu ya. Atau kalau tidak, memang menyerahkan itu kepada orang lain, dia fokus jadi menteri. Gak bisa setengah-setengah saya bilang kan, mau jadi calon presiden bersamaan duduk sebagai Menko, Menko pula gitu loh. Jadi bukan menteri yang sama seperti Pak Abu Rizal Bakri dulu ya. Betul, bukan menteri yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya menteri desa kah, ya kan, antara menteri sosial kah dan seterusnya, sehingga pamor mereka akan sangat sulit. Saya kira bahkan 8 sampai 9 bulan yang lalu saya menyampaikan itu di beberapa pertemuan dengan kader-kader Golkar, nggak bisa gitu. Nah oleh karena itu kalau disebut itu tadi misalnya soal elektabilitas yang menurun, ya target untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan seterusnya itu objektif menurut saya gitu. Nah tetapi yang objektif ini juga tentu tidak semuanya juga berdasarkan itu kan. Ada bagian-bagian lain yang berkaitan dengan objektivitas itu. Diantaranya adalah apakah misalnya bersamaan dengan objektivitas di dalam tubuh Partai Golkar itu ada keinginan besar dalam hal ini misalnya istana gitu. Bang Ridwan, apakah memang sikap Partai Golkar yang belum jelas ke Gerindra atau ke Pak Prabowo dan ke Ganjar atau PDI Perjuangan itu menjadi salah satu alasan didorong untuk pergantian ketua umum, karena ketua umumnya nggak kunjung menetapkan pilihan ini? Kita Dewan Pakar tidak minta penggantian, mendeklarasikan. Dan saya pribadi tanggal 29 Juli 2022 saya minta Erlangga mengundurkan diri kabinet. Setelah itu saya dipanggil oleh Dewan Etik, ketua fraksi dilaporkan ke MKD. Saya hadiri semuanya, saya jelaskan. Seperti yang Pak Rangkuti sampaikan, tidak mungkin dia sebagai ketua umum partai juga kabinet. Pasti salah satu ada yang jeblok. Yang jeblok partai sekarang. Nah itu. Tapi karena waktu itu Pak Erlangga bilang, Ridwan kita kerja untuk rakyat, ya udah saya. Tapi ini berarti nggak berkaitan dengan sikap Partai Golkar yang belum jelas di Pilpres ya? Ya itu pastilah. Itu pasti. Karena apa? Ya karena Pak Erlangga, ya hasil surveinya gimana? Kan tidak mungkin. 0,2. 0,1, 0,7. 0,7. Tidak sampai 1%. Saya ke Bang Nurdin lagi. Bang Nurdin, tapi dengan informasi yang kita dapatkan juga sebetulnya Pak Erlangga sudah tegak lurus lah dengan Presiden Jokowi begitu. Kira-kira menyerahkan keputusan Partai Golkar ikut saja dengan keputusannya Presiden Jokowi. Itu posisinya gimana nanti? Apakah bisa tetap digoyang? Kalau Pak Erlangga secara pribadi mau sebagai ketua umum Golkar, ya memang sangat dekat juga dengan Presiden. Ya, dan karena Pak Erlangga sudah menyatakan dan kita semua setuju ya bahwa Golkar mendukung penuh kepemimpinan Pak Jokowi dalam melaksanakan seluruh prosesi pembangunan, mekanisme pemerintahan. Golkar itu adalah terdepan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi untuk internal partai ya tentu kita tidak mengharapkan Pak Jokowi mengatur-ngatur Golkar, dan saya yakin Pak Jokowi tidak ikut mengatur-ngatur Golkar. Itu ada di tangan Pak Erlangga sendiri. Tapi dengan dua menterinya persoalan karena koalisi, kemudian beliau berkonsultasi, seperti itu normal dalam proses demokrasi kita di era politik partai. Begini, ada yang menarik dari Bang Yoris tadi ya, termasuk Pak Ridwan, bahwa beliau ini bukan mau menggagas Munaslup, enggak. Kalau saya tangkap dari beliau bukan itu. Beliau bagaimana melihat keadaan ini ada sebuah perbaikan. Nah, diminta formulanya yang paling bagus Bang Yoris tadi, Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina,
Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan, duduk dengan Pak Erlangga. Mari membicarakan ini. Ini kondisi kayak begini, mau jadi capres terus atau tidak, nyatakan. Nah, sekarang bagaimana kita membesarkan Partai Golkar? Ini sebuah formula yang sangat bagus. Dan ini tadi Pak Bahlil, ini pernyataannya normatif itu, bukan sesuatu yang beliau mengatakan bersedia untuk membantu Partai Golkar sesuai mekanisme. Juga tidak mau kalau sesuatu yang menciptakan hal-hal yang bisa terjadi perpecahan di Partai Golkar. Jadi ini juga bisa duduk sama-sama. Pak Bahlil bisa membantu misalnya di Indonesia Timur karena beliau dari sana, bagaimana membesarkan Golkar, bagaimana menangkan pileg. Ini sebetulnya sebuah atensi ya yang perlu kita respon dari DPD Partai Golkar. Saya kira ini rahasia terbesarnya. Pertama kan kalau kita menyebut ada istana yang masuk ke sini, istana ini bukan person ya. Jadi kita bilang istana lah, kita nggak tahu siapa lah ya. Ininya. Kan kita kenal selama ini pada Airlangga ada orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Harus kita ingat ketika Pak Airlangga menggagas KIP, dasarnya itu bayangan kita karena KIP disediakan untuk salah seorang yang besar kemungkinannya didukung oleh Pak Jokowi dalam ini, Pak Ganjar Pranowo kan. Sampai kemudian sekarang anggotanya milih jalur sendiri gitu. Nah oleh karena ini menurut saya, mengapa dalam situasi kayak begini kok tiba-tiba ada tangan istana yang membuat permasalahan dalam internal Golkar ini begitu cepat membesar gitu. Ini memang rahasianya gitu loh. Nah, itu bukan tiba-tiba, itu bukan tiba-tiba. Saya punya feeling politik bahwa itu bukan kemauan daripada Bang Luhut. Tapi ada mungkin kadang-kadang Golkar, ternyata sudah diakui Bang Ridwan tadi. Itu yang mendorong. Jadi kalau tidak dorongan, saya yakin juga tidak respon dari beliau itu. Nah, termasuk Bahlil, pasti ada orang yang mendorong itu. Bukan keinginan dia. Jadi saya tidak yakin bahwa ini karena ada pesan dari istana. Gitu. Tapi Mbak Maman sebagai pemilik suara ya, teman-teman di DPD 1 melihat Pak Luhut dan Pak Bahlil kalau misalnya nanti mereka menjadi calon ketua umum, bagaimana penerimanya di internal Partai Golkar? Gini Mbak, saya tidak mau, dari awal saya tegaskan kembali, saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang memang belum pasti. Perdebatan yang masih andai-andai. Yang pasti hari ini suasana kebatinan kami, Ketua DPD 1 seluruh Indonesia, ingin kita semua fokus kepada kontestasi pileg dan pilpres. Jadi nggak perlu ada. Waktu tinggal 6 bulan lagi, artinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang harus kita pikirkan daripada hanya sekedar pada perdebatan yang tadi belum pasti. Toh juga tadi disampaikan kan bahwa ya Bang Luhut juga belum pasti juga, Bahlil juga belum pasti juga. Jadi artinya ngapain kita mesti harus berdebat pada ruang hampa yang saya lihat kita kayak capek kita ngabisin energi sendiri. Nah, artinya apa? Dan saya pikir sebetulnya oke lah ini sudah terjadi, tapi ingin saya tegaskan, silakan aja tanya dari DPD 1. Kita kan sekarang sudah mulai pasang atribut, mulai penguatan saksi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir Mbak, yang kedua. Nah, akhirnya jadi kayak begini. Kalau kita masuk dalam perdebatan yang memang kalau bahasa saya itu perdebatan gaib ya. Ya akhirnya ditarik-tarik seakan-akan ada konfrontasi antara Golkar dengan istana. Terbentuk kan jadi kesannya kayak gitu. Padahal sebetulnya menuju 6 bulan ke depan ya kita butuh membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Karena suka atau nggak suka kontestasi pileg dan pilpres ini adalah sebuah kontestasi hajatan 5 tahun yang harus betul-betul kita persiapkan secara matang. Oke, Bang Rey, saya mau Anda memotret ya. Tadi pemanggilannya Pak Erlangga di Kejaksaan Agung 7 bulan sebelum pemilu. Ini banyak sebetulnya yang mengaitkan muatan politisnya sangat tinggi. Jadi kalau dari segi organisasi untuk menggelar Munaslup kan diperlukan 2/3 aspirasi ataupun dorongan dari DPD 1. Tapi kalau tadi saya baca, saya lihat kalau menurut klaimnya Bang Maman, DPD 1-nya masih adem ayem aja. Jadi mekanisme organisasi agaknya sulit. Melalui mekanisme hukum dengan mengaitkan kasus ini. Kalau ini mengandai ya, tentu saja. Kalau kasus hukumnya nanti jelas dan kebetulan negatif gitu, ya saya lihat sebetulnya perdebatan ini nggak akan terjadi juga. Itu otomatis akan terjadi seperti yang dibayangkan tadi oleh Bang Yoris tadi kan, dengan sendirinya. Saya kira susah mempertahankan jabatan ketua umum menghadapi pemilu dengan status yang negatif, gitu. Bahkan dalam kondisi positif pun tanpa kasus ini, Golkar mengalami degradasi, turun sekali gitu. Apalagi dalam kondisi ketua umumnya sedang tidak bagus posisi hukumnya misalnya begitu ya. Oleh karena itu dengan sendirinya maka perdebatan ini nggak akan muncul. Itu akan muncul dengan sendiri apa yang disebutkan oleh Bang Yoris tadi. Tapi saya sebetulnya mau tanya nih satu. Objektif nggak sih sebetulnya alasan untuk mendorong secepatnya Golkar itu menyebut nama presiden atau wakil presiden? Begini,
Kita lihat Mas, kalau tadi pertanyaan objektivitas, kita harus lihat faktor histori loh. 2 pemilu terakhir, keputusan pengambilan capres cawapres itu pasti di detik-detik terakhir. Nah ini kita bicara fakta politik loh, kita bukan bicara andai-andai loh. Hampir tidak pernah ada keputusan pencapresan ataupun pencawapresan itu diambil 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Rata-rata itu hamin 1 minggu. Nah ini, artinya ada ruang yang masih bisa dipakai untuk sebetulnya kita Golkar untuk ya kalau bahasanya berkompetisi, membangun komunikasi politik dengan semua kandidat sebetulnya. Tapi konsekuensi dari situasi ini, kalau kita harus lihat damage politiknya, ruang itu akan semakin tertutup. Itu yang saya bilang. Jadi sekarang kondisinya gini. Tapi keputusan gini Mbak Nana, 2 yang disampaikan Mas Maman tadi itu tidak ada keputusan Munas bahwa Erlangga calon presiden. Makanya kita Golkar terakhir. Kalau ini diputuskan di Munas, ini permasalahan. Tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Nurdin bahwa secara tertulis penentuan capres-cawapres itu oleh Pak Erlangga. Jadi kalau misalnya di ujung hamin 1 hari sebelum pendaftaran, kemudian Pak Erlangga mendapatkan mandat untuk menentukan capres-cawapres bisa? Itu juga tidak mungkin. Bisa gini. Golkar ini kan tidak punya golden ticket, gitu, ya kan? Dia harus berkoalisi. Gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kan ada 2 partai yang belum menentukan capres-cawapresnya, capresnya, yaitu PAN dengan Golkar. Maka kita mendorong Pak Erlangga untuk membentuk poros baru. Dan itu senada juga dengan rekomendasinya Dewan Pakar gitu. Dan ini yang terus masih intens sekali ini dilakukan itu. Yang kedua, kalau ini tidak bisa, maka cawapres. Dan ini kalau kita lihat pergerakan Pak Erlangga itu sangat dinamis. Dia bertemu Pak Ganjar, sudah bertemu Pak Caimin, bertemu dengan ini. Nah, itu ya tentu juga ada batas waktu dan beliau sudah memberi batas waktu sesudah 17 Agustus. Tidak akan melampaui melewati Agustus. Jadi kalau misalnya nanti sebelum 17 Agustus Pak Erlangga memutuskan arah dukungan Golkar ke capres A dan ke cawapres A, meskipun beliau yang bukan menjadi kandidatnya. Ya, tentu yang harapan kita adalah pertama dia menjadi capres, berpasangan dengan PAN. Itu harapan kita itu. Nah, kalau itu tidak terjadi maka cawapres. Cawapres Ganjar atau cawapres Prabowo. Kalau itu nggak terjadi juga? Ya, itu mengembalikan kepada Rapimnas. Nah, menyampaikan kepada Rapimnas bahwa karena kita tidak punya koalisi, kemudian masing-masing capres ini sudah memiliki pasangan, maka kita mendukung ini, itu diputuskan Rapimnas. Kalau itu ntar jawabannya tanggal 17 Agustus. Saya mau bahas ya soal kasus hukum. hukum. 17 Agustus, jangan 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus saya mau bahas kasus hukumnya Bang Yoris. Kalau misalnya nanti status hukumnya kemudian tidak masalah begitu ya, alias aman, apakah harus juga tetap rekomendasi itu dijalankan, maksudnya duduk bersama untuk memikirkan nasib Golkar ke depan? Kan sebetulnya aman-aman aja kalau misalnya status hukumnya ini aman. Saya kira begini, kita jangan berbicara sekarang bahwa masalah Golkar ini dibicarakan kalau Erlangga tidak ada masalah. Ini kan nggak ada. Saya mau setuju dengan Maman. Masalah Golkar sejak dari 2017 sampai dengan ini hari, Erlangga itu kan sudah menjabat lebih dari 5 tahun. Nah kita lihat prestasi yang dia buat dengan komitmen-komitmen baik itu Munaslup maupun Munas, ini kan mengalami degradasi kita kan. Saya ambil contoh begini, kalau kita mau lihat, kita pakai parameter begini, aset Golkar yang harus solid terhadap keputusan Munas untuk mendukung Erlangga, saya ambil contoh. Itu kita punya ada aset ini, Maman, Rizwan, itu ada 85. Ini kan harus kan, itu kan 12,7% kan. Itu harus bareng dengan elektabilitasnya Erlangga. Sekarang elektabilitas Erlangga kan 0,2%. Ini kan nggak sebanding. Berarti ada sesuatu di sini. Itu yang perlu bapak-bapak ini baik DPP, senior-senior duduk membahas. Ada apa? Kemudian menentukan sikap karena waktu sudah tidak lama tapi lagi. Ini DPD 1 sebagai pemilik suara ada ayam aja. Gini, kalau itu saya memahami psikologis. Begini, Pak. Jadi begini, psikologis semua kader-kader yang ada sekarang itu, ini sedang berproses dalam DCS, Bos. Tunggu DCT. Nah, begitu DCT keluar tinggal 4 bulan. Jadi ini saya bilang sulit, makanya saya bilang ini agak dilematis, tapi kita perlu untuk ada satu breakthrough. Terobosan untuk menentukan siapa figur yang bisa membawa partai ke depan
dalam kurun waktu sampai dengan 2000. Jadi menurut Anda Erlangga nggak bisa? Bukan figur yang cocok? Ya paling cocok sekarang itu dari semua yang kita lihat inventaris itu Bang Luhut. Oke, jadi Anda mengaku itu ya, bahwa hanya seorang Luhut Binsar Panjaitan yang punya... Saya pribadi, yang sudah di luar tidak yang dalam punya capacity untuk bisa membawa Golkar sukses di 2024. Iya, kalau saya Bang Luhut. Sikat saja 1 menit, saya mau kita jeda. DPP Partai Golkar ini bermasalah. Kalau tidak bermasalah, tidak ada rapat Dewan Pakar. Oke. Ya, karena kita selama ini tiap 3 bulan ya tenang-tenang aja. Biasa-biasa aja. Pada saat 20 orang itu berbicara, nilainya tidak ada yang biru, merah semua kepada DPP Golkar termasuk Erlangga. Oke. Artinya sama dengan yang dirasakan oleh Bang Yoris. Oke. Nah itulah masalahnya. Tapi ini kenapa baru disampaikan 7 bulan jelang pemilu gitu Bang? Bukan. Berisiko nggak nih? Bukan masalah itu. Kalau tidak disampaikan tambah hancur lagi. Oke. Makanya kita keluarkan. Kita tidak mau bilang munaslup itu kan terlalu kasar. Mestinya Bang Ridwan ya. Sebentar. Penilaian Dewan Pakar seperti itu, mestinya tertulis. Tertulis? Enggak. Kalau rekomendasinya itu bagus-bagus saja rekomendasi itu. Mestinya dirumuskan dulu, narasinya dulu, rumuskan dulu latar belakang sampai ke rekomendasi. Bahwa berdasarkan penilaian Dewan Pakar DPP itu begini-begini, semua negatif. Kalau itu yang kita lakukan, pasti ada rapat pleno DPP. Tapi itu nggak ada ya, jadi sebetulnya normatif saja rekomendasi. Oke, saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat Partai Golkar yang katanya partai anak muda, tapi ini udah berkali-kali pemilu siap munaslup pergantian ketua umum. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana, Bekasi, Jawa Barat. Ini sudah ada perwakilan dari teman-teman dari Universitas Krishna Dwi Payana. Silakan langsung saja. Dari teman-teman Unkris, siapa duluan? Pierre atau siapa? Baik, terima kasih Mbak. Ya silakan. Bisa dengar? Ya, silakan langsung. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Pierre Lailosa, Presiden Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Menarik bahasan kita pada hari ini, kurang lebih istana di balik prahara Partai Golkar. Berbicara partai berarti tidak bisa kita lepas pisahkan dari politik. Nah, mahasiswa membicarakan politik, ini satu hal yang tidak bisa kita lepas pisahkan lah. Nah, untuk ke arah sana oleh sebab itu, selain sebagai mahasiswa atau sebagai presiden mahasiswa, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Dalam hal membicarakan Partai Golkar, dalam beberapa diskusi secara intens pun, karena secara henologis politik maupun pergaulan dan perkawanan, kurang lebih kader-kader maupun penggawa-penggawa Partai Golkar sering coba saya tukar pikiran dan pendapat. Dan apa yang mau saya tanyakan? Ya, yang mau saya tanyakan representasi dari apa yang menjadi dilema kawan-kawan Partai Golkar yang ada di daerah. Kurang lebih gini, sebenarnya bagaimana sikap para pimpinan partai kurang lebih yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini dalam melihat kader-kader punya keresahan di daerah. Kurang lebih kalau kita melihat pada munaslup. Jadi ketika mau ada munaslup lalu ada dilema tentang ketua partai yang baru, itu otomatis ada kepengurusan yang berubah. Di sana ada ketidakpastian juga, dinamika politik bermain lagi. Dan pemilu semakin dekat. Oleh sebab itu mahasiswa maupun kaum muda butuh kepastian. Jadi kita butuh gagasan, bukan satu hal yang menurut saya tidak semuanya menjadi konsumsi publik. Sudah dapat poinnya nih. Oke, satu lagi siapa? Arafandi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Rafa, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Terkait beberapa pembahasan tentang prahara Golkar, pada hari ini ada beberapa tanggapan atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan baik itu di media, Golkar berkali-kali ditempa tentang isu-isu, salah satunya adalah dugaan korupsi dari Menpora ataupun dugaan korupsi dari ketua umum partai, dan yang dimana juga dari kader Golkar yaitu dari Bapak Menpora Dito mengeluarkan statement yang dimana harta kekayaan yang dia dapat pun itu sebagian besar dari
hadiah gitu dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya bagaimana gitu tanggapan dari abang-abang atau bapak-bapak sekalian? Pembahasannya nggak soal itu nih, yang iya itu satu. Kemudian dan untuk selanjutnya terkait dengan yang tadi sudah disebutkan untuk penggelaran Munaslup di tengah kita sebentar lagi akan mengadakan pemilu. Jika pergantian ketua umum diadakan, apakah hal tersebut efektif gitu? baik, Mengingat menarik nih. dari Munaslup ini sebentar lagi gitu. Maksudnya dari pemilu sudah sebentar lagi gitu dan diadakan ketua umum, pergantian ketua umum, apakah hal tersebut akan efektif dan tetap untuk menjanjikan eksistensi dari Golkar itu sendiri untuk keterlibatan di dalam pemilu ataupun masyarakat. Terima kasih. Gitu. Mungkin ada kaitannya antara kasus. Ya, terima kasih Arafandi dan juga tadi sebelumnya Pierre menarik bahwa pelaksanaan Munaslup yang H-7 bulan menjelang pemilu apakah kemudian efektif bisa membuat Partai Golkar tetap bertahan, itu tadi. Silakan Bang Ridwan dijawab. Karena Golkar ini partai lama dan sudah terstruktur dari pusat sampai ke bawah, kapanpun terjadi perubahan pimpinan itu tidak ada masalah. Karena ini sudah berjalan. Mereka itu hanya tunggu perintah ketua umum. Ketua umumnya ganti, mereka tidak ada masalah. Jadi nggak akan ada keributan? Tidak ada keributan. Nah selama ini Erlangga tidak melakukan apa-apa kepada daerah ke bawah. Jadi umpama ada perubahan, apalagi kalau opung yang terpilih atau balik, akan ada semangat baru. Sehingga ada dulu Bang Ridwan. Ya. Ini agak beda soalnya sebab pengurus yang harian lah katakan merasa itu nggak terjadi gitu loh. Di mana siapa itu? Nah ini kan gini. Saya ini mantan ketua DPD Partai Golkar provinsi. Palsu semua ketua DPD provinsi ini. Palsu. Mau berdebat saya. Ntar saya tanya nih ke Bang Maman, dibilang palsu nih pemilik suara DPD 1. Palsu, nanti itu begitu Erlangga tak masalah, lompat indah semuanya. Silakan Bang Maman, dibilang palsu sebenarnya hatinya ketua DPD 1. Gini. Ini saya harus buka aja kita. Ya silakan. Inilah Golkar yang sebenarnya. Tadi kan perdebatannya adalah apakah ada produktivitas dan aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh DPP terhadap DPD 1. Saya harus jawab hari ini baik. Karena gini, contoh begini. Dulu kita nggak punya badan saksi, Mbak. Sekarang Golkar ini punya badan saksi yang terbentuk dari tingkatan DPP, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai TPS. Dan itu terbentuk selnya. Artinya apa? Kalau dari tadi langkah pembentukan konsolidasi organisasi dan sel-sel terbentuknya saksi, hari ini kita punya. Cuman memang bedanya, dulu di era Orde Baru kita punya namanya karakter des, kader penggerak teritorial desa. Karena diimplementasikan dengan tantangan kekiniannya, maka dirubahlah menjadi badan saksi. Jadi kalau tadi disampaikan, ya saya itu salah satu yang nyata saja, kita gampang saja gitu. Artinya maksud saya gini, saya sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kalau ada aktivitas keorganisasian yang dibangun, saya harus sampaikan bahwa ada. Dan ini kan gerakan sel di bawah kan nggak mesti harus kita publish. Kan nggak mesti kita harus publish strategi-strategi kita apa yang kita lakukan. Nah yang kedua kalau tadi dibilang lompat-lompat pagar, alhamdulillah ya. Saya mau bilang begini. Bukan lompat pagar, loncat indah. Loncat indah. Yuk waktu kita nggak banyak tapi nih. begini, saya mau bilang gini, sampai hari ini, toh kita masih fine aja nih. Nggak ada, kita masih pada posisi fokus kepada pileg dan pilpres. Jadi saya mau bilang. Jadi DPD 1 nggak resah ya kalau misalnya elektoralnya turun terus ya? Nah ini Mbak, walaupun kalau tanya ke saya menyayangkan ada perdebatan yang kayak begini. Suka ataupun tidak suka pasti punya implikasi terhadap elektoral kita. Namun kalau saya harus melihat, kita ini kan diajarkan sebagai kader harus bisa memanfaatkan situasi menjadi kelebihan dan kemanfaatan kita. Ya mudah-mudahan dengan momentum ini ya kita memacu kita untuk bekerja lebih giat. Saya pikir itu yang kita ambil kemanfaatannya. Walaupun kita menyayangkan ya ada perdebatan-perdebatan seperti ini. Maksudnya ini bisa menjadi panggung untuk Golkar gitu. Jadi bahan pembicaraan. Ya kita jadikan aja ini sebagai lecutan lah buat kita untuk bekerja lebih giat lagi. Bang Yoris saya mau tanya ya, apakah kemudian ya, saya tidak yakin BSN, bukan tidak yakin karena saya ini ada di bawah. Saya itu turun ke bawah sampai hari ini saya baru pulang dari dapil saya. Nanti di episode berikutnya nih kita bahas nih. Saya harus kasih kesempatan nih ke Bang Yoris sama Bang Rudin. Adiknya Bahlil itu, adiknya siapa namanya? Ngabalin. Kemana aja Ngabalin? Turunnya cuma di Jawa Tengah. Datang enggak dia ke Jawa Timur?
Nggak ada. Jadi itu teori itu yang dibilang sama Mas Maman tadi. Oke, ya Nggak kita ada, bahas nih di episode BSN selanjutnya. itu. Bang Yoris, saya ingin tanya ya, apa jaminannya bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia bisa membuat kondisi Golkar menjadi lebih baik? Mereka kan udah lama nih nggak aktif di Partai Golkar, kemudian tiba-tiba masuk misalnya ditetapkan sebagai ketua umum dan juga bendahara umum. Saya dengar katanya ketua umumnya Pak Luhut, kemudian ketua hariannya Mas Bamsud, bendahara umumnya Pak Bahlil Lahadalia gitu. Apa jaminannya ketika orang-orang yang sudah lama tidak berkontribusi di partai kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum, kenapa nggak dipilih dari dalam itu misalnya? Gini, kita coba menganalisa dengan situasi sekarang ini, kemudian coba kita inventarisir tokoh-tokoh siapa yang kira-kira mampu. Karena ini kan perlu strong leadership, punya kapasitas, punya kapabilitas. Jadi sekarang di internal nggak ada yang punya strong leadership menurut Anda? Bang Luhut, dia kan ketua dewan. Ketua dewan penasehat. Penasehat. Tapi ada aturannya kan? Harus menjadi pengurus DPP. Kalau menjadi ketua umum enggak ya? Kan dia pengurus DPP dia. Itu ada ketentuan normatif. Jadi minimal 5 tahun dulu di bawah. Dia berjenjang sampai ke atas. Kalau itu dalam kondisi normal. Ini kan kita bicara situasi extraordinary kan. Makanya saya katakan ini perlu yang bisa memikirkan ini secara wise, realistis. Bapak-bapak itu, dewa-dewa yang di atas itu dengan DPP. Karena keputusan yang mereka ambil itu akan melahirkan strategi kan. Kalau salah, hancur ini Golkar. Tapi kalau bagus, dia akan jadi Anda melihat bahwa Pak Luhut punya strong leadership ya? Kalau dari yang ada sekarang, tapi kita lihat saja nanti bagaimana nanti mereka. Kita kan orang luar, saya kan nggak bisa apa-apa, cuma saya kasih bayangan. Bang Nurdin, sebagai orang yang biasa ya menangani ataupun memimpin beberapa event Munaslup begitu ya, saya ingin tanya apakah kemudian prosesnya akan semudah itu ya Bang Nurdin ya? Dengan cepat dalam waktu 1 minggu untuk partai sebesar Partai Golkar. Kalau tidak ada hal yang bersifat goncang yang luar biasa, tidak mudah. Hanya ada 2 institusi yang bisa mengusulkan untuk Munaslup. Misalnya status hukumnya Pak Erlangga baik-baik saja, apakah akan semudah itu secepat itu? Kalau Pak Erlangga bebas saja tidak mungkin. Sangat tidak mudah. Dan hampir kecuali Pak Erlangga mengundurkan diri. Nah, ya itu lain itu ya. Hanya ada 2 institusi, yaitu DPP sendiri dan DPD 1. DPD 1 harus 2/3. Tidak sampai 2/3 tidak bisa. Jadi secara struktural partai sesuatu yang sangat sulit kalau hanya berjalan biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga aman-aman saja. Sehingga 6 bulan ini Pak Bahlil, Pak Luhut yang merupakan punya kekuasaan yang luar biasa itu bisa turun membantu Pak Erlangga untuk menangkan pilpres. Boleh nggak terakhir Mbak Nana? Oke, ini 30 second ya. Ini saya udah mau break terakhir. Saya dulu 8 tahun, 7 tahun yang lalu pada saat ada kemelut Pak Ical dengan Pak Agung Laksono yang akhirnya, mohon maaf saya harus bilang Pak Ical waktu itu mundur. Saya pernah ngomong begini, keras sekali saya dengan Pak Ical. Pak Ical jangan kalah, jangan mundur. Kalau Pak Ical kalah, akan ada Pak Ical lagi di Partai Golkar. Ini maksudnya apa? Artinya hari ini kita sudah ada kejadian Pak Novanto. Sekarang ada Pak Erlangga. Pertanyaannya, andaikan saya masuk ke dalam logika berpikir senior saya pasti akan terjadi lagi nanti ke depan. Pak Luhut apakah mungkin, tanda tanya aja, mungkin nggak Pak Luhut tidak dierlanggakan lagi? Jadi saya pikir tidak ada habisnya ini. Selalu tidak ada habisnya. Dan di partai mana jauh lebih waktunya kita nih, nanti kita bahas jauh lebih penting kita bicara pada perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Pileg sebentar lagi. Oke, kita harus jeda, kita sudah habis nih durasinya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk diskusi malam hari ini. Mantap. Kita juga kedatangan tamu-tamu yang luar biasa seperti biasa. Kita juga kedatangan Pak Nurdin Halid. Seorang politisi idola komika di Indonesia. Kenapa? Bukan politisi, Dok. TikToker. Oh iya, TikToker. Ya, karena Pak Nurdin Halid ini dulu tuh TikToknya gede banget. Oh benar. Dia suka ikutan tren. Dulu ada tren di TikTok yang orang joget-joget terus di atasnya ada tulisan. Betul. Pak Nurdin Halid ikutan. Viral itu. Trennya hilang. Trennya hilang. Anak muda nggak mau lagi ikutan. Kenapa gitu?
Karena malu. Malu. Jadi terima kasih untuk Pak Nurdin Halid telah menjauhkan anak muda kita dari TikTok. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Nurdin. Luar biasa sekali. Dan satu lagi kita bahas tema hari ini. Tema hari ini adalah istana di balik prahara Golkar. Aku pernah baca artikel Bapak-bapak. Tadi artikel yang aku baca itu tulisannya adalah Golkar, kursi ketua umum digoyang. Di sini yang paling kasihan adalah Pak Erlangga Hartarto. Kenapa gitu, Dok? Bayangin Pak Erlangga datang ke kantornya, dia duduk, kursinya digoyang. Tolong. Kasihan, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah posisi Pak Erlangga itu terancam untuk digantikan. Oh gitu. Padahal ya sebenarnya saran untuk Pak Erlangga, kalau posisi yang nggak mau digantikan tuh gampang, Pak. Gimana? Dukung PDI. Enggak seperti itu. Belum tentu. Tapi lagian memang ketum itu memang kita tahu posisi yang paling rawan dijatuhin sama orang lain. Partai-partai lain juga kayak gitu, PKB, Demokrat. Satu-satunya partai yang aman ketumnya dijatuhin sama orang lain cuma satu. Apa tuh? PSI. Kenapa emang? Karena nggak perlu dijatuhin, nanti jatuh sendiri. Langsung ya? Nggak perlu dibantu orang lain? Aman itu, tinggal tunggu waktu. Iya, memang mandiri. Mandiri dia. Tapi dari artikel yang saya baca nih Bapak-Bapak sekalian, itu ada 2 nama yang menjadi kandidat untuk pengganti Pak Erlangga sebagai ketum. Betul itu. Ada siapa yang pertama itu namanya Pak Bahlil. Pak Bahlil. Betul. Dan kedua ada Pak Luhut. Betul. Yang Pak Bahlil ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena Pak Bahlil ini ya, dia digadang-gadang jadi ketum itu adalah sesuatu yang seru menurut saya. Kenapa bisa begitu? Bahagia saya tahu. Karena dia jarang ada terlihat di Golkar. Betul, karena dia jadi ketum digadang-gadang, akhirnya kita semua tahu kalau dia itu dari Partai Golkar. Akhirnya. Soalnya saya kira dia dari Partai HIPMI sebelumnya. Ternyata dari kita juga baru tahu ternyata, Pak. Iya, karena Pak Bahlil ini jarang kelihatan di Golkar kan. Iya, benar. Pak Bahlil ini ibaratnya itu sekarang jadi kayak anak di sekolah gitu, yang nggak pernah nongkrong. Tapi kalau misalkan ada nanya, siapa yang mau jadi ketua OSIS, dia angkat tangan. Jadinya kayak gitu. Betul. Dan yang kedua adalah Pak Luhut. Ya. Pak Luhut. Kalau Pak Luhut ini melalui sepak terjangnya, kalau dia jadi ketua umum nih, aku udah punya ide konten TikTok untuk Pak Luhut. Apa? Ide konten yang udah pasti viral. Oke. Pak Luhut tinggal pegang kamera, dia ngomong kan. Kerja kalian apa? Jadi kader. Nggak main lah. Jadi ketum lah. Bisa nyapres, kan? Ya biasanya tuh ada konten-konten TikTok yang tren tuh kayak gitu. Betul. Biasanya di akhirnya tuh ada pantun-pantunnya. Ada juga nanti Pak Luhut pantunnya. Dia tinggal ngomong, jalan-jalan ke Jati Asih. Cakep. Di Jati Asih ketemu Jarwo Kuat. Pak Erlangga bagus sih, tapi sama saya mah lewat. Viral itu, Pak. Itu pasti viral. Bahkan lebih viral dari TikToknya Pak Nurdin Halid. Bakal lebih viral. Saya lebih viral Benar. itu. Apa jangan-jangan ya? Munaslup yang dimaksud Golkar itu bukan musyawarah nasional luar biasa, tapi musyawarah nasional Luhut Binsar Panjaitan. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak Ya. ada yang tahu. Tapi memang Pak ya, kalau masalah ngomongin ketum itu penting banget Pak, karena itu elemen paling penting di sebuah partai. Jadi menurut saya nih, kalau memang harus digantikan, pastikan ini cara pemilihannya itu jelas gitu. Gimana? Kalau bisa dikasih probation dulu Pak, dikasih masa uji coba. Misalnya nih Pak Luhut beneran ini mau jadi ketum Golkar, kita kasih masa uji coba 3 bulan. Kalau bagus dilanjutkan, kalau misalnya agak kurang kita pindah ke PSI. Nama saya Aldo. Nama saya Kenapa harus ke PSI sih? Nanti lama kita udah giring ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Komisi.co, Aldo dan juga Duto. Kemarin Aldo baru memenangkan stand up komedi di acaranya Polri ya, dapat langsung hadiah dari Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selamat ya Aldo ya, nanti kita ditraktir ya. Terima kasih teman-teman dari Komisi.co penampilannya sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Kita akan ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.